Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar Prima Safira Ramadhani, NIM 210542514004 dari program studi D3 Tata Busana, offering E4 PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Jadi, di sini saya akan membahas ada 4 inti. Yang pertama itu pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua itu kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Yang ketiga, proses pembentukan akhlak. Yang keempat, aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Oke, langsung menuju yang pertama. Jadi yang pertama, etika, moral, dan akhlak. Etika secara bahasa dari kata etos yang mengandung arti kebiasaan cara berpikir. Sedangkan secara terminologi dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar. Sementara itu, arti dari moral dari segi etimologi, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu membahas perbuatan manusia dari aspek nilainya baik atau buruk. Namun, dalam demikian, beberapa hal etika dan moral memiliki perbedaan, yaitu etika menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia dengan menggunakan standar akal pikiran dan rasio. Sedangkan standar moral adalah norma atau aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Etika merupakan pemikiran dan pemandangan filosofis tentang tingkah laku, sedangkan moral merupakan aturan yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi itu semua arti dari pengertian dari etika, moral, dan akhlak. Kemudian yang kedua, proses pembentukan akhlak. Itu yang ketiga ya, proses pembentukan akhlak. Yang kedua itu proses pembentukan akhlak. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui cara-cara berikut, yaitu pembiasaan. Pertama, pembiasaan dapat menimbulkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Namun dengan demikian, pada situasi tertentu, strategi pembiasaan melalui cara paksaan dapat dibenarkan. Hal ini karena suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, lama-kelamaan tidak terasa dengan sebagai paksaan. Selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam jiwa, sehingga menjadi sifat baik yang mendorong lahirnya akhlak yang baik. Jadi itu semua harus dibiasain walau itu semua terpaksa ya. Yang kedua itu keteladanan. Keteladanan ini diambil dari meladani perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta sejarah hidup orang-orang yang memiliki keutamaan akhlak sehingga akan memicu diri untuk berakhlak yang baik. Yang ketiga, refleksi diri. Refleksi diri perlu disertai dengan kesadaran menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan daripada kelebihan. Qala Ibnu Sina mengatakan bahwa apabila seseorang mengharapkan dirinya menjadi pribadi yang berakhlak baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada dalam dirinya membatasi diri semaksimal mungkin. Jadi dalam proses pembentukan akhlak itu semuanya membutuhkan 3 ini, pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan. Islam memotivasi dan menghimbau setiap muslim agar berakhlakul karimah dengan berbagai bentuk perintah dan larangan. Berbagai bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan itu salah satunya yaitu
Salah satunya yaitu menutup aurat, menolak pornografi, dan porno aksi. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan narkotika. Yang pertama ya, kita bahas satu-satu. Menutup aurat. Seperti yang kita ketahui, aurat itu berasal dari kata awaro, yaitu sesuatu yang dilihat akan mencemarkan. Jadi, aurat itu adalah anggota badan yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Yang kedua, menolak porno aksi dan pornografi. Pornografi dan porno aksi merupakan pemicu terjadinya zina, karena dua hal tersebut mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Selain itu, pornografi dan porno aksi dapat memicu munculnya tindakan-tindakan agresif seksual. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud dalam konteks ini mengacu pada pola pergaulan yang lepas kontrol, tidak mengindahkan norma-norma agama. Pergaulan yang tidak memperhatikan aturan agama terbukti telah membawa dampak negatif berupa tertularnya penyakit-penyakit mematikan berupa HIV atau AIDS. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan narkotika. Jadi narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan pengaruh bagi penggunanya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya. Contoh-contoh dari narkotika itu antara lain heroin, ganja, opium, morfin, kokain, amfetamin, alkohol, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan membahas tentang ruang lingkup akhlak Islam ya. Di sini PPT-nya ketinggalan, padahal saya udah buat. Jadi ruang lingkup salah. Apa? Tadi tuh bukan. Nih yang kedua ini ketinggalan PPT-nya, tapi saya sudah buat jadi kurang nggak masuk. Jadi kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Nah, kedudukan ruang lingkup akhlak dalam Islam itu dibagi menjadi 3 ya. Kedudukan akhlak dalam Islam, ruang lingkup akhlak Islam, dan yang ketiga itu proses pembentukan akhlak. Nah, kedudukan akhlak dalam Islam itu yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Yaitu contohnya manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 46. Kemudian ruang lingkup akhlak dalam Islam. Ruang lingkup itu mengandung banyak ajaran tentang akhlak ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak kepada manusia. Ya, salah satu cara dalam menaati akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua mensyukuri nikmatnya, yang ketiga tawakal. Kemudian cara untuk berakhlak dengan Rasulullah itu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kan setiap pergerakan Rasulullah itu merupakan hadis ya. Yang ketiga itu akhlak kepada manusia. Masuk dari akhlak manusia itu kita harus contohnya itu berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti kepada orang tua? Karena orang tua, ayah dan ibu merupakan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita karena telah mengasuh, merawat, mendidik kita mulai dari kecil. Sebelum lahir, dewasa dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Oleh karena itu Allah mengancam anak yang durhaka kepada orang tua. Menghormati tetangga pun itu termasuk dalam akhlak kepada manusia. Karena tetangga itu merupakan lingkungan yang terdekat dengan tempat tinggal di mana kita berada, yang merupakan pihak yang paling cepat dapat memberi pertolongan apabila kita mendapat kesulitan.
Yang terakhir itu akhlak dalam yang keempat itu akhlak dalam lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.